Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Nunun Nuraini, CGP Angkatan 11 dari SDN Megarsari Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan sekolah terkait dengan praktik wawancara pengambilan keputusan yang dijalankan. Baik, bersama saya sudah ada Bapak Asep Rahman SPD, Kepala SDN Megarsari. Apa kabar Bapak Asep? Alhamdulillah baik, Bu Nunun. Sehat, alhamdulillah. Sambulina, sehat. Ya, alhamdulillah sehat Bapak. Selanjutnya Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Baik. Saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk mengambil waktu Bapak melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan Bapak. Baik, Bapak, saya mungkin akan mengawali wawancara ini dengan mengidentifikasi kasus-kasus ya yang berisi dilema etika Bapak atau bujukan moral Pak. Nah, Bapak barangkali sudah pernah mengamati atau terjadi kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral Pak. Baik, mengenai kasus yang termasuk dilematika ataupun bujukan moral pasti di mana-mana juga ada, termasuk di sekolah kami di sini di SD Ciangir terkait dengan pengambilan keputusan guru kepada siswa ataupun pihak sekolah kepada orang tua. Itu selalu ada. Bahkan saya pernah waktu pertama kali saya bertugas di sini, saya dihadapkan kepada untuk mengambil keputusan yang dalam tanda kutip ada dilema gitu, apakah pengambilan keputusan ini harus saya ambil ataupun diabaikan saja ataupun seperti itu, karena kan mungkin atas yang namanya tugas jadi kepala sekolah itu kan ada warisan gitu ya, ada warisan, terlepas itu dari baik dan tidak baiknya mungkin tergantung kita yang bisa menyikapinya. Alhamdulillah di sini dalam pengambilan keputusan pun saya mengambil keputusan tersebut didasarkan kepada menganalisa terlebih dahulu pengambilan keputusan tersebut, masalahnya apa, seperti apa, bagaimana, dan tentunya melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, datanya guru, kemudian komite sekolah, orang tua siswa, dan bahkan siswa itu sendiri yang dulu ada sesuatu yang harus dibereskan. Baik Bapak, jadi pernah ya ada. Ketika memang awal memimpin ke sekolah ini, permasalahannya baik guru dengan guru ataupun guru dengan orang tua, guru dengan murid ya, seperti itu. Dan Bapak mengambil keputusan tetap dengan melakukan analisa yang secara menyeluruh dan melibatkan pengambilan keputusannya dengan semua stakeholder, baik itu wali murid, dan tentu saja guru ya di sini sebagai pendidik di sekolah ini. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, untuk pengambilan keputusan sendiri tentunya kita tidak serta-merta langsung pada waktu itu. Mungkin yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan terlebih dahulu, bertanya bagaimana, seperti apa, kemudian mungkin saya lebih ke tidak langsung memberikan keputusan sendiri, tapi meminta saran dari yang melakukan ataupun yang ada kasus, kalau boleh dikatakan kasus gitu. Ya seperti menurut Bapak seperti apa, bagaimana itu menurut pendapat Bapak. Nah, nanti saya gabungkan pengambilan keputusan tersebut dengan saran ataupun masukan yang muncul ataupun yang timbul dari guru ataupun orang-orang tersebut yang ada di lingkungan sekolah di sini. Mungkin untuk pengambilan keputusan ini, pertimbangan pengambilan keputusan itu juga penting, karena takutnya nanti salah gitu dalam pengambilan keputusan, di mana dalam pengambilan keputusan ini tidak harus
tidak harus langsung hari itu diambil keputusannya seperti apa dan bagaimana, tapi membutuhkan waktu juga gitu. Ya, kembali dari tadi yang tadi saya katakan, ya ada analisa dulu, dianalisis dulu seperti apa dan bagaimana, barulah nanti kita ambil keputusan gitu. Adapun hasilnya nanti ya mungkin itu menyesuaikan dengan kita, dengan orang lain juga. Baik Bapak, jadi dengan melakukan pendekatan-pendekatan, konsultasi, kemudian mendalami kasus terlebih dahulu ya Pak ya, juga mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang bermasalah, serta tetap Bapak menerima masukan sebagai pemimpin di sini dari berbagai stakeholder, baik guru ataupun pihak-pihak terkait ya, untuk pengambilan keputusan itu. Dan tentu saja juga ada waktu untuk pengambilan keputusan, serta pada prinsipnya pengambilan keputusannya tadi saya simak untuk kebaikan atau mengandung unsur kebajikan ya untuk semua orang atau universal. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak bagaimana saja langkah-langkah atau prosedur Pak, seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah prosedurnya Pak? Setelah menganalisa, mungkin kita melihat situasi ataupun kondisi yang apakah keputusan tersebut bersifat adil atau tidak gitu. Jadi prinsip keadilan itu harus kita pertimbangkan juga. Kemudian kesejahteraan dalam artian keputusan ini memberikan manfaat atau tidak kepada kita, kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, bersifat tidak merugikan siapapun gitu. Ya, win-win. Iya, win-win solution, ya, diambil keputusan yang terbaik, diambil upami sore Sunda tema kudu neger tengah gitunya, di ngambil keputusan teh diambil jalan tengah, tidak ada yang dirugikan, kita juga dalam mengambil keputusan tidak merugikan orang lain gitu. Baik Pak, jadi dalam langkah pengambilan keputusan atau prosedurnya Bapak tentu saja tadi analisa seperti yang sudah di awal disampaikan, kemudian ini tetap memperhatikan kesejahteraan psikologis juga mungkin ya tadi dari kedua belah pihak yang bermasalah atau pihak-pihak yang bermasalah, dan yang terpenting adalah ini memberi manfaat yang baik, efek yang baik, dan juga win-win solution untuk pihak-pihak yang bermasalah. Baik Pak, dan juga moderat kalau tadi saya ambil, jadi mengambil jalan tengah gitu ya supaya win-win solution tadi. Bapak, selanjutnya kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada situasi yang dilema etika Pak? Ya. Hal-hal yang dirasa efektif dalam pengambilan keputusan, kita selain menganalisa juga tahu dulu akar masalahnya atau akar permasalahannya itu apa. Kemudian mengambil ataupun meminta masukan dari orang lain itu penting juga. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kemudian sebenarnya sih sebagai pemimpin pembelajaran ataupun kepala sekolah bisa saja seorang kepala sekolah langsung mengambil keputusan sendiri. Tapi kembali lagi kepada yang tadi, ya kita tuh harus menampung, kalau bahasa gaya nama aspirasi gitu ya, aspirasi dari orang lain, masukan dari orang lain, yang nanti kita akan padukan dengan pendapat kita sendiri dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu ya efektif untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun misalkan kalau permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan pada waktu itu, ya kita cari lagi di waktu yang lain, karena kan tidak semua permasalahan itu tidak bisa diselesaikan langsung. Kadang-kadang ada masalah yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu gitu. Ya, contohnya misalkan pengambilan keputusan dalam hal perundungan itu kan yang jadi korban itu bukan hanya yang dirundung ataupun yang dibully, si pembuli pun sama gitu. Kalau contohnya adik anak seperti itu, mereka berdua kan sama-sama jadi korbannya. Hal tersebut kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kepercayaan diri si anak yang dirundung, kemudian yang si perundungnya juga sama. Bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari? Iya.
Baik Pak, jadi Bapak pada prinsipnya hal-hal yang dianggap efektif itu dalam pengambilan keputusan dilema etika artinya yang tidak mengandung pelanggaran hukum ya Pak ya. Ini tadi Bapak menerapkan prinsip paradigma pengambilan keputusan tadi yang saya tangkap ya. Jadi tetap memperhatikan bagaimana jangka pendek dan juga jangka panjang, contohnya kasus-kasus perlindungan seperti ini, bagaimana nanti efek ke anaknya gitu ya untuk pengambilan keputusannya, berarti kan ini untuk jangka panjang ya. Selanjutnya juga tadi Bapak melakukan prinsip pengambilan keputusan yaitu berbasis hasil akhir gitu ya. Jadi bagaimana apabila keputusan ini diambil, apakah dua-duanya bagus, apakah bermaslahat untuk kedua-duanya ya. Jadi sudah memasuki prinsip pengambilan keputusan berarti apa ya. Dan juga tadi ada efektivitas atau ini berasaskan kebaikan gitu ya. Ada unsur kebaikan dalam pengambilan keputusannya gitu ya. Baik Pak, selanjutnya hal apa sih Pak yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Seperti mungkin tadi jika ada kasus perundungan Pak misalnya seperti yang diutarakan ya. Tantangannya apa sih Pak kira-kira dalam pengambilan keputusan yang diambil? Tantangan dalam pengambilan keputusan yang saya rasakan di sini mungkin untuk saya diri pribadi, untuk pribadi saya sendiri mungkin kurangnya pengalaman, mungkin belum pengalaman untuk pengambilan keputusan, karena kalau di kuliahan atau di tempat sekolah atau di tempat belajar kita dulu waktu kuliah ada juga kan kalau mengambil keputusan semacam materi kuliah untuk mengambil keputusan seperti apa, tapi ketika kita turun di lapangan itu dirasakan itu berbeda gitu, karena bukan mungkin lagi, jadi situasi dan kondisinya pun berbeda. Ketika dulu waktu saya jadi guru, ketika mengambil keputusan kepada kasus ataupun masalah yang sama, kemudian diterapkan di sini itu berbeda, karena orangnya pun berbeda, kemudian lingkungannya pun berbeda. Otomatis kita mencari lagi cara yang lain ataupun teknik yang lain untuk pengambilan keputusan tersebut. Mungkin kendalanya di situ. Kemudian kendala yang saya rasakan sulitnya komunikasi dengan pihak terkait, yang nantinya terkendala juga dengan pengambilan akhir keputusan. Ya, contohnya kan orang kan pada punya kesibukan masing-masing. Ketika kita ingin menyelesaikan ataupun mengambil sebuah keputusan, ingin cepat-cepat selesai, kemudian orangnya sulit diajak komunikasi, ya karena mungkin ada ketidaknyamanan dengan pihak-pihak tertentu misalkan gitu kan. Itu tantangannya itu di sana. Ya mungkin jalan keluarnya ya terus intens berkomunikasi saja, karena kita sendiri gitu yang bertanggung jawab, kemudian tanggung jawab kita harus dilaksanakan, kemudian ya untuk meminimalisir kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekolah khususnya di sini gitu. Baik Pak, jadi selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil untuk menangani masalah-masalah dilema etika, salah satu yang paling signifikan adalah karena kita belum punya pengalaman yang sangat banyak dalam menyelesaikan berbagai kasus. Kalaupun itu pernah dilakukan ketika menjadi guru, ketika berhadapan dengan objek yang berbeda, tentu ini pendekatan dan penyelesaiannya juga caranya berbeda ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian komunikasi. Jadi komunikasi skill itu sangat diperlukan untuk menjembatani pihak-pihak yang bermasalah tadi. Baik Pak, karena adanya berbagai diferensiasi personalitas ya Pak, kesibukan juga, dan ini Bapak tadi menyampaikan solusinya adalah harus dengan terus membangun komunikasi secara intens. Baik Pak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih berkaitan ya Pak tentang apakah Bapak pernah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika,
Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau juga mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin misalnya dibahas di tiap Sabtu siang saat rapat secara khusus, atau ya udah langsung aja seperti itu di tempat dengan orang atau pihak-pihak yang berkasus, Pak. Bentuknya seperti apa, Pak? Mungkin untuk jadwal, saya belum pernah membuat jadwal untuk menyelesaikan dilema etika, tapi untuk rentang waktu itu pasti ada. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi, ketika kita menyelesaikan suatu kasus, suatu masalah ataupun yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ini, kebanyakan sih bisa diselesaikan langsung pada waktu itu. Adapun apa namanya, kasus dilema etika yang memerlukan waktu itu yang tadi saya katakan, jadi kita sulit komunikasi secara langsung, otomatis memerlukan waktu yang lama, yang cukup lama juga. Nah, untuk mensiasati hal seperti itu ya kita sebagai penanggung jawab ya harus terus mengingatkan, kemudian mencari kesempatan yang baik ketika di hari-hari kerja mungkin orang-orang tua, siswa ataupun orang lain kerja, kita juga sama bekerja aja, cari waktu yang luang. Kalau orang Sunda bilang maridodohowe dina waktu luangnya diiraha gitu teh. Kita ngariung, kita bermusyawarah, kita bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Baik, jadi ketika dalam penyelesaian masalah dilema etika, Bapak kadang tergantung objek masalahnya, ada yang diselesaikan pada saat itu juga dengan pihak-pihak yang terkait, ada juga rentang waktu untuk mencari solusi dan melihat waktu yang tepat ya Pak untuk menyelesaikan masalah supaya win-win solution ya gitu, atau ini agar hasil akhirnya betul-betul maksimal dan efisien dalam penyelesaian masalah, Pak. Baik Pak, selanjutnya prosedurnya biasanya seperti apa Pak dan bentuknya untuk penyelesaian masalahnya? Yang misalnya yang diselesaikan di tempat bentuknya seperti apa? Ya bentuknya ya musyawarah untuk mufakat sih sebenarnya gitu. Ketika kita melaksanakan pengambilan keputusan, yang tentunya kita ya tadi saya katakan selain daripada keputusan ataupun pendapat kita sendiri, kan kita juga harus mempertimbangkan juga pendapat orang-orang lain, termasuk orang-orang yang ada di dalam dilema etika itu sendiri. Ya, dan hal-hal tersebut itu sebenarnya kalau dilihat mah mungkin agak rumit itu, melibatkan banyak orang. Tapi ketika kita melibatkan banyak orang, otomatis kita punya rujukan-rujukan dari orang tersebut, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jadi kesepakatan kita bersama gitu. Ya kalau misalkan kita bisa saja kita mengambil keputusan sendiri, tapi kan kita tidak tahu apakah keputusan kita itu akan diterima oleh semua orang, itu kan kita tidak tahu. Jadi lebih baik kita ngumpul bareng-bareng itu menyelesaikannya. Baik, jadi bentuknya Bapak lebih banyak ke dialog ya, atau musyawarah dengan mendengarkan pendapat dari setiap yang terkait. Dalam hal ini mungkin kalau dalam penyelesaian masalah ada segitiga restitusi ya Pak ya. Jadi dari objek-objek yang berkasus tadi, mereka mampu memaksimalkan potensi dirinya untuk dapat memperbaiki permasalahannya ya. Jadi sudah masuk ke ranah segitiga restitusi ya Pak ya. Selanjutnya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu? Nah, barangkali ada orang atau faktor apa saja yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasakan faktor utama yang bisa ataupun mampu menyelesaikan kasus dilema etika ini adalah komunikasi yang keterbukaan, kemudian komunikasi dengan berbagai pihak. Karena kan kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa melangkah sendiri. Ya, berkomunikasi dengan guru-guru, berkomunikasi dengan komite sekolah, berkomunikasi dengan warga juga. Nah, komunikasi ini dilaksanakan dengan tujuan seperti itu tadi, keterbukaan, kemudian kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Panginten kalau orang Sunda mah bilang ditanggung bebarengan, digotong bebarengan bakal lebih gampang gitu. Jadi kalau kita bekerja bersama-sama, otomatis
sesuatu yang berat pun akan terasa menjadi ringan dan mudah juga. Kemudian penyelesaian masalahnya juga baik bagi kita, bagi orang lain juga seperti itu. Kemudian dukungan dari warga sekolah utamanya, warga sekolah. Kemudian bisa juga dukungan dari luar sekolah juga bisa gitu. Ketika kita menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilematika, kemudian kemampuan kita ya dalam tanda kutip ada keterbatasannya, otomatis kita konsultasi ke pihak yang lain. Misalkan kalau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus perundungan tadi yang saya katakan dengan anak, kita kan bukan ahli psikologi, otomatis kita bergabung ataupun bertanya kepada ahlinya gitu. Minimal meminta saran dan masukan bagaimana nih menyelesaikan kasus ini. Oke. Baik Pak, jadi faktor-faktor pendukung dalam pemecahan masalah yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan juga, jadi Bapak melibatkan banyak pihak dengan komunikasi yang terbuka ya Pak ya, dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga kita berdasarkan tanggung jawab bersama dan adanya masukan-masukan baik dari internal maupun eksternal gitu ya. Jadi berarti bisa juga ini ada opsi trilema gitu ya. Jadi ada opsi-opsi lain yang muncul secara kreatif gitu ya dari pemecahan masalah ini ketika kita sudah mencari fakta-faktanya seperti ini. Tadi Bapak ini kita konsultasi mungkin ya ke pihak terkait yang relevan gitu ya, seperti itu Pak, untuk pengambilan keputusan pada akhirnya. Dan yang terakhir Pak, ini pertanyaannya Pak, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil hikmah atau Bapak ambil petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Pak? Jadi hikmah daripada pengambilan keputusan ini mungkin yang saya rasakan dari segi mental gitu, bisa bahwa mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Harus dipikirkan dengan matang, kemudian harus memikirkan juga dampak dan efeknya ke diri kita, ke lingkungan juga gitu. Kemudian bagi saya dalam pengambilan keputusan ini tidak serta-merta bisa diambil dengan menggunakan peraturan A, B atau C juga. Tetap kita harus mempertimbangkan dari sisi munkarunya teh naon istilahnya kasihan kasihan juga gitu, ada empati simpati yang seperti itu. Nah, untuk yang saya rasakan seperti itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita ketuk palu keputusan, oh seperti ini, nah, didasarkan dengan menggunakan hati juga gitu. Hanya tidak serta-merta menggunakan aturan. Kadang-kadang kan orang-orang kalau misalkan bisa juga saya gitu melaksanakan aturan yang sudah sepakati bersama, kemudian aturannya oh ini salah, udah disalahkan. Saya tidak bisa seperti itu. Ternyata tidak bisa seperti itu. Harus upami orang Sunda mah kata harus lulus jujur lihat tadi, menggunakan pertimbangan untuk kebaikan kita bersama. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oke, baik, luar biasa. Jadi dari semua yang sudah kita bahas tadi, mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi hal-hal yang dilema etika dan juga bujukan moral gitu ya, kemudian bagaimana langkah-langkah prosedur pengambilan keputusannya, hal apa yang dianggap efektif, kemudian tantangannya apa, kemudian ada tidak waktu-waktu tertentu, dan tentu saja faktor pendukung untuk pengambilan keputusan apa. Akhirnya Bapak bisa mengambil pelajaran bahwa pengambilan keputusan itu tadi Bapak sudah menyampaikan sesuai dengan paradigma pengambilan keputusan, diantaranya adalah asas keadilan dan rasa kasihan gitu ya. Jadi tetap memperhatikan itu. Selain daripada ini tetap memperhatikan prinsip pengambilan yang tadi Bapak sudah menyampaikan. Ini tuh sudah sesuai peraturan atau tidak, atau ini bisa kita mengambil keputusan sesuai peraturan, tetapi juga perhatikan rasa kasihannya, rasa keadilannya. Tadi Bapak sudah masuk ke 3 prinsip
pengambilan keputusan, dan tentu saja hasil akhirnya ini akan dirasakan efektif melalui refleksi ya Pak. Ini sudah adil belum? Ini sudah bertanggung jawab. Jadi saya sudah mencatat bahwa hasil keputusannya itu harus bersama-sama, artinya ada tanggung jawab juga ya, dan juga dari semua pihak. Kemudian bertanggung jawab itu baik tidak nanti ke depannya secara jangka panjang, dan juga ini bernilai kebajikan yang terpenting. Berarti Bapak sudah masuk ke prinsip asas dan juga paradigma dalam pengambilan keputusan, dan tentu saja langkah-langkah pengambilan keputusan tadi sudah saya simak sesuai dengan 9 langkah keputusan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, kemudian ini memberikan penilaian ini nilainya benar atau salah, kemudian juga paradigmanya benar-benar, kemudian juga ada resolusi, dan juga tadi sudah muncul trilema etika. Jadi memunculkan ide-ide baru nih bagaimana jika memang melibatkan pihak yang relevan gitu dalam menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya membuat keputusan sehingga ini direfleksikan baik atau tidak jangka panjang, kemudian menentukan atau berprinsip pada asas-asas pengambilan keputusan. Luar biasa Pak pengalaman yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya khususnya, umumnya untuk semuanya. Ya, terima kasih atas waktu Bapak. Jazakallahu khairan katsira. Sami-sami Ibu Nun, terima kasih juga atas kunjungannya. Mohon maaf mungkin di sini apabila jawaban saya kurang begitu memuaskan, mungkin nanti insya Allah di ke depan kita bisa berdiskusi lagi lah tentang hal-hal seperti